Welcome to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Halo Trust People, welcome back to Medicast, number one medical podcast in Indonesia. Medicast dipersembahkan oleh Trust Medis, aplikasi manajemen fasilitas kesehatan nomor 1 di Indonesia. Rumah sakit Trust People ya, kalau kita mendengar kata rumah sakit, terutama di era seperti ini pasti yang namanya sibuk, yang belum beberapa yang kewalahan, itu pasti sudah menjadi ya berita yang sayangnya masih aktual gitu Trust People ya. Terlebih beberapa vaskes banyak sekali beritanya yang kewalahan menangani pasien COVID-19, nakes-nakesnya juga kewalahan dan lain sebagainya. Tapi di episode Medicast kali ini kita akan membicarakan bagaimana sih rumah sakit atau vaskes-vaskes yang lainnya itu menangani pasien dalam segi keselamatannya nih Trust People. Nah pasti kan kalau tugas utama seorang nakes itu sudah pasti menyelamatkan pasien ya. Tapi ternyata di rumah sakit ini ada satu divisi tersendiri, ada satu orang-orang tersendiri yang berfokus kepada keselamatan pasien atau patient safety. Nah ini topik yang cukup menarik untuk kita diskusikan kali ini Trust People. Bersama saya Irfan Kurnia sudah hadir di Medicast episode kali ini. Saya sudah bersama Bapak Ilham Zulfikar, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan. Beliau merupakan dari Komite Mutu Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien di Rumah Sakit Akademis Yauri Yusuf Putra di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Ilham. Siang Mas Irfan. Siang, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sehat terus ya. Baik. Ya. Lagi di rumah sakit ya Pak ya? Ya di rumah sakit tentunya ya. Baik, baik. Semoga selalu diberi keselamatan ya Pak ya. Amin. Mas Irfan sendiri juga ya. Amin. Terima kasih Pak. Nah ini kalau kita membicarakan keselamatan pasien nih Pak Ilham, pasti kan kalau misalnya tugas utama rumah sakit itu kan ya sudah gitu menyelamatkan pasien gitu. Tapi kalau misalnya dari pengertiannya sendiri nih, apalagi Pak Ilham ini kan dari komite yang membahas tentang keselamatan pasien. Nah sebenarnya keselamatan pasien yang dimaksud ini seperti apa sih Pak? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hospital patient safety sendiri, yaitu keselamatan pasien itu sendiri adalah sebuah proses dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman tentunya, lebih spesifik ke pasien, keselamatan pasiennya di sini. Baik. Nah, jadi ada dua di sini, yaitu pengertian keselamatan pasien, kemudian ada insiden keselamatan pasien itu sendiri. Jadi insiden keselamatan pasien itu sendiri adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien itu sendiri. Mungkin itu yang dari segi pengertiannya ya. Baik, jadi lebih menekankan kepada pencegahan insiden keselamatan pasien ini ya Pak? Betul. Baik, tapi kalau kita membicarakan insiden keselamatan pasien, apalagi Pak Ilham ini kan berada dalam satu komite yang fokus ke situ gitu. Nah ini ketika kita membicarakan insiden keselamatan pasien itu apa? Ada klasifikasinya kah atau yang disebut sebagai insiden keselamatan pasien ini apa saja Pak? Ya, jadi selain pengertian dari tadi itu, yang kedua itu ada dasar hukum yang memegang kami. Undang-undang itu yang ada 5 ya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Kemudian yang ketiga Permenkes Nomor 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Keempat ada Permenkes Nomor 17 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien itu sendiri. Jadi yang terakhir itu pedoman pelaporan insiden keselamatan pasien atau yang biasa disebut IKP. Seperti yang jadi ada dasar hukum kita sebagai pemangku di komite keselamatan. Berarti kalau komite keselamatan ini pasti dari kefarmasian disiplinnya atau bagaimana Pak Ilham? Ya, di sini ada tiap-tiap unit yang memegang keselamatan pasien itu sendiri, bukan cuma saya, tapi dari unit-unit lain, misalnya IGD, gawat darurat, ada farmasi, ada dari lab, ada dari bedah sentral, seperti itu. Berarti lininya yang di cover itu menyeluruh gitu ya Pak ya? Ya, menyeluruh. Jadi saya cover semua dalam satu unit gitu. Baik. Nah ini kan kalau dari segi insiden keselamatan pasien ini ada beberapa klasifikasi gitu Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak Ilham? Ya, jadi di sini ada beberapa ya dari insiden keselamatan pasien atau IKP. Yang pertama itu ada 5 ya.
Yang pertama itu ada yang dikatakan kondisi potensial cedera atau KPC, yang kedua kejadian nyaris cedera atau KNC, yang ketiga kejadian tidak cedera atau KTC, yang keempat kejadian tidak diharapkan atau KTD, yang kemudian yang kelima adalah kejadian sentinel. Jadi ada 5 insiden keselamatan pasien. Baik. Ya. Nah ini kalau misalnya saya tadi perhatikan, kita punya kondisi potensi cedera, kemudian ada nyaris cedera, kemudian tidak cedera. Nah ini bagaimana bagaimana cara kita menentukan ke pasien gitu, oh ini orang dia kejadian nyaris cedera nih, atau dia termasuk ke dalam kejadian sentinel gitu. Nah ini seperti apa tahap-tahap untuk menentukan si pasien ini masuk dalam kategori yang mana gitu Pak Ilham? Oke, jadi yang pertama itu kalau misalnya ya, saya kasih misalnya baik. Kondisi potensial cedera atau KPC. Jadi di sini di mana itu kalau misalnya KPC ya, contohnya ya kondisi potensial cedera itu ketika kotak emergensi yang ada di ruangan gawat darurat yang ditemukan tidak lengkap. Tidak lengkap. Sesuai daftar yang ditetapkan. Ya, kemudian gitu. Jadi misalnya kan kotak emergensi yang ada di kotak emergensi ya yang ada di itu, misalnya kan ada obat-obat emergensi, misalnya epinefrin gitu dan sekitarnya kan. Misalnya ada yang tidak lengkap itu misalnya bisa mengakibatkan kondisi potensial cedera pada pasien yang masuk. Baik. Iya, ketiadaan barang-barang itu, wah ini potensi ini nih cedera nih berarti gitu ya. Baik. Kalau yang ketika dia nyaris itu dikatakannya gimana Pak? Kita kembali ke pengertiannya ya, kejadian nyaris cedera ya. Baik. Oke, dari kejadian nyaris cedera itu contohnya itu kesalahan penulisan label pada resep. Oke. Ya. Misalnya penulisan label aturan pakai yang dideteksi oleh petugas lain sebelum diberikan, misalnya ditemukan oleh misalnya petugas lain selain di luar apoteker, farmasi begitu, dari lain pasti ya. Oke. Itu yang biasa yang terjadi. Ya. Bisa nyaris cedera gitu untuk pasien itu. Ya, nyaris cedera, iya. Baik. Lain. Oke, kalau misalkan yang tidak cedera ya insiden yang udah kejadi ke pasien, mungkin kalau bicara ke resep itu tadi kan nyaris cedera Pak. Kalau misalnya ternyata resep itu tidak menimbulkan pasiennya, ternyata pasiennya nggak kenapa-napa, itu bisa disebut KTC tidak Pak? Kejadian tidak cedera? Ya betul, itu bisa gitu ya? disebut sebagai pasien kejadian tidak cedera. Baik. Ya, sebagai contoh tambahan itu yang apabila kejadian tidak cedera itu contohnya apabila pasien terima suatu obat kontraindikasi tetapi tidak timbul reaksi obat gitu. Oh baik. Tapi ketika terjadi KTC itu kejadian tidak cedera, harus tetap ada monitoringnya nggak sih Pak Ilham, atau kayak alhamdulillah gitu kalau misalnya pasien. Ya betul. Jadi tiap insiden keselamatan itu kita buat monitoring dan evaluasi dan kemudian dilaporkan di Kemenkes setiap bulannya. Oke. Jadi ada situs dari website Kemenkes ya. Kita melaporkan tiap bulan itu ke website Puskesmas. Oke. Berarti ada laporannya tetap gitu ya ketika meskipun kejadiannya itu yang tidak cedera atau KTC seperti itu. Nah, Pak Ilham, ini kan suka tidak suka mau tidak mau kita kan masih harus membicarakan tentang COVID-19 seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan komite ini gitu ya, dengan disiplin patient safety ini, apakah pasien COVID itu bisa dimasukkan ke dalam kategori kejadian sentinel, atau bagaimana Pak kaitannya dengan patient safety ketika kita membicarakan patient COVID? Oke, jadi saya anggap ini saling berkesinambungan ya, keterikatan ya, di mana ke pandemi sekarang ini betul-betul kita harus safety. Betul. Terus penggunaan APD ya sesuai level tingkatan itu. Betul. Kemudian pelaporannya penggunaan APD, apalagi peningkatan angka kepatuhan kepatuhan nakes dalam mencuci tangan. Nah, itu yang kami yang perlu pantau dalam situasi saat ini. Baik. Berarti tentunya itu menjadi concern utama dari komite yang dijalankan oleh Pak Ilham ya.
dari Komite Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien. Oke, baik Pak Ilham. Baik, ini kalau mungkin kita bicara ke level basicnya lagi gitu. Ini kalau saya boleh tahu, apakah semua rumah sakit sudah memiliki komite seperti ini, Pak? Atau ternyata kayak ini sesuatu yang mungkin terbilang baru atau bagaimana? Karena dari segi dasar hukum ini kan undang-undangnya tahun 2009, kemudian Permenkesnya 2016-2017 gitu. Kalau ini ada ya, tiap lini rumah sakitan wajib hukumnya. Ya. Dan kemarin sudah sempat ada kebijakan terbaru dari Kemenkes keluar dari Direktorat Mutu Wasyankes. Sudah mengeluarkan kebijakan di mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 80 tentang Komite Mutu Rumah Sakit. Jadi sudah diupdate. Iya. Berarti benar-benar sudah ada dasar hukumnya yang di dalamnya itu mewajibkan ya Pak Ilham ya? Iya, yang membentengi adanya Komite Mutu Rumah Sakit. Gitu baik. Berarti sudah ada payung hukumnya seperti itu ya? Untuk Komite Pelayanan Mutu dan Keselamatan Pasien. Ya, betul. Baik. Nah, ini beberapa mungkin dari Vaskes barangkali ada yang awareness-nya masih kurang gitu terhadap komite seperti ini. Kalau dari Pak Ilham, kenapa sih patient safety di rumah sakit itu wajib ada gitu, Pak? Ya, jadi ada beberapa tujuan ya, mengapa patient safety di rumah sakit itu harus ada, ya. Jadi yang pertama itu biasanya karena adanya, jadi ada 4 tujuan utama sebenarnya kenapa patient safety itu di rumah sakit harus ada. Jadi yang pertama itu adanya kebudayaan keselamatan. Di sini kenapa harus ada budaya keselamatan? Karena untuk menciptakan adanya kebudayaan keselamatan yang terdapat pada rumah sakit. Jadi dengan adanya kebudayaan itu di rumah sakit, inilah seseorang yang berada di lingkungan rumah sakit akan lebih sadar terhadap para pasien yang membutuhkan. Ya, jadi yang kedua, menurunnya angka kejadian tidak diharapkan di rumah sakit. Jadi kejadian tidak diinginkan itu akan semakin menurun di lingkungan rumah sakit karena akan lebih sadar terhadap keselamatan. Oleh karena itu, risiko kejadian tidak diinginkan akibat dari kesalahan tadi pengobatan ataupun kesalahan jenis obat yang dikonsumsi akan lebih berkurang. Terus yang ketiga ya, tadi ada yang dikatakan akuntabilitas rumah sakit meningkat. Jadi di sini tuh tidak hanya adanya penurunan kejadian tidak diinginkan rumah sakit. Jadi dengan adanya kesadaran keselamatan di rumah sakit juga akan meningkatkan akuntabilitas tadi rumah sakit kepada pasien maupun masyarakat sehingga seseorang yang akan lebih percaya terhadap rumah sakit itu sendiri. Kemudian yang keempat yang terakhir ya, ada program-program pencegahan terlaksananya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Cukup penting ya untuk dilakukan di lingkungan rumah sakit, dan dengan adanya pasien seperti ini di rumah sakit juga akan melaksanakan program-program tersebut sebagai upaya untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan lagi. Makanya urgensinya cukup tinggi sehingga sampai ada payung hukumnya ya. Betul. Untuk pembentukan dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien ini. Baik, Pak Ilham Zulfikar, sebelum kita akhiri episode Medicast kali ini, mungkin saya boleh minta satu closing statement gitu Pak Ilham. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke rekan-rekan sejawat sesama pemerhati mutu rumah sakit dan keselamatan pasien, atau mungkin ke masyarakat secara umum terkait patient safety ini, Pak Ilham. Silakan, Pak. Hal yang terpenting dari bagian rumah sakit itu bahwa rumah sakit kita harus mempunyai kewajiban yang memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Baik, Bapak Ilham Zulfikar, Sarjana Keperawatan, Nurse Magister Kesehatan dari Komite Mutu Rumah Sakit dan Keselamatan Pasien, Rumah Sakit Akademis Yauri Yusuf Putra di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Ilham sudah bergabung di Medicast kali ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Medicast is brought to you by Trust Medis, health tech solution that you can trust. For more information, log on to www.trustmedis.com.